Pernah nggak sih Anda ngerasain nyeri, perih, atau rasa terbakar di perut yang sampai bikin aktivitas sehari-hari jadi berantakan? Nah, mari kita bedah sains di balik penderitaan lambung ini dan temukan siapa penjahat sebenarnya. Yuk, kita mulai. Sering dibilang kena mah, istilah ini pasti udah akrab banget kan? Tapi tahu nggak sih, sebenarnya mah itu bukanlah sebuah penyakit loh. Iya, beneran. Rasa tidak nyaman yang Anda rasakan itu cuma istilah umum yang menyembunyikan masalah medis yang jauh lebih dalam. Di ulasan materi kita kali ini, kita bakal membedah 5 hal penting. Mulai dari mitos versus fakta, kenalan sama si biang kerok H. pylori, cara mengenali gejalanya, panduan makan yang aman, sampai soal manajemen stres dan gaya hidup. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mitos MAG dan fakta gastritis. Coba perhatikan baik-baik. Secara medis, MAH atau dispepsia itu ibarat payung besar buat gejala-gejala peringatan kayak kembung, mual, dan nyeri perut atas. Nah, gastritis barulah diagnosis medis yang sebenarnya, yaitu proses peradangan atau inflamasi di lapisan mukosa dinding lambung Anda. Jadi gampangnya gini, MAH itu cuma alarm peringatannya, sedangkan gastritis itu apinya yang lagi ngebakar lapisan lambung Anda. Lanjut ke bagian kedua, kita kenalan dengan sang dalang utama, H. pylori. Kenalin nih, Helicobacter pylori. Dia ini bakteri gram negatif berbentuk spiral. Kenapa bentuknya melengkung begitu? Ternyata itu desain khusus supaya dia bisa ngebor dan menggali jauh ke dalam lapisan lendir pelindung lambung kita. Nggak main-main loh, kehadirannya ini bertanggung jawab atas 10-20% kasus tukak lambung. Anda mungkin mikir, asam lambung kita kan super kuat. pH-nya aja 1-3, bisa ngancurin benda keras. Terus kok bakteri ini bisa hidup? Disinilah pinternya H. pylori. Waktu masuk, dia langsung memproduksi enzim bernama urease. Enzim ini bekerja kayak sihir, mengubah urea di lambung jadi amonia. Karena amonia sifatnya basah, jadilah sebuah gelembung pelindung di sekitar bakteri ini. Bayangin aja kayak dia lagi bikin perisai pesawat luar angkasa buat nahan serangan asam dari segala arah. Cerdik banget kan? Tapi masalahnya, kehebatan bakteri ini adalah berita buruk buat kita. Begitu bakteri ini aman sembunyi di balik gelembung pelindungnya, sistem imun tubuh kita sadar ada penyusup dan langsung menyerang. Perang besar antara sistem imun dan bakteri inilah yang bikin peradangan kronis. Pelan-pelan, lapisan mukosa lambung kita makin terkikis, dan akhirnya terbentuklah ulcus pepticum alias luka terbuka di lambung yang sakitnya minta ampun. Itulah rasa perih yang sering banget Anda rasakan. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, mengenali gejala biar nggak salah diagnosa. Mari kita hubungkan teori medis tadi sama apa yang benar-benar Anda rasakan sehari-hari. Infeksi dan perang di dalam perut tadi itu bikin yang namanya gejala dispepsia harian. Anda pasti relate deh, ngerasa mual, sensasi panas kebakar di dada atau perut, baru makan dikit tapi udah begah, sering banget sendawa plus perut rasanya penuh gas. Ini terjadi karena lambung yang meradang memang nggak bisa mencerna makanan dan ngurusin gas secara normal. Nah, sangat penting buat kita jeli memilah gejala ini supaya nggak salah langkah. Kalau gejalanya ringan kayak cuma kembung atau mual, oke, Anda bisa memantau dan atur lewat pola makan. Tapi awas, perhatikan tanda bahaya di layar ini. Kalau Anda sampai muntah darah yang warnanya kecoklatan, fesesnya berubah jadi hitam, nyeri lambungnya parah banget sampai nggak bisa berdiri tegak, atau berat badan turun drastis tanpa alasan, tolong langsung pergi ke UGD. Itu alarm keras kalau udah ada pendarahan atau kerusakan lambung yang parah. Lanjut ke bagian keempat. Panduan pola makan sehat untuk lambung Anda. Prinsip utamanya sebenarnya simpel banget. Kasih lambung Anda waktu buat bernapas. Pilihlah makanan yang teksturnya lunak atau lembek. Jangan makan barber sampai kekenyangan. Mending makan porsi kecil tapi sering. Hindari juga makanan yang memicu asam, kayak yang pedes-pedes, terlalu asam, atau yang suhunya ekstrim panas dan dingin. Terus cara masaknya juga ngaruh loh. Rebus, kukus, atau ditim aja. Jauhi gorengan berlemak tinggi karena lemak itu bikin makanan lama banget diproses, alhasil lambung harus kerja lembur. Kabar baiknya, alam juga menyediakan obat luar biasa yang didukung sama sains. Jahe misalnya punya kandungan gingerol yang ampuh banget buat anti radang. Terus ada kunyit dengan kurkuminnya yang jago melindungi lapisan lambung dari iritasi. Jangan lupa madu murni, dia ini ibarat plester pelindung antioksidan yang mempercepat penyembuhan luka lambung. Dan lidah buaya, wah itu juara buat menenangkan dan nurunin produksi asam berlebih. Bahan-bahan dapur ini bisa banget Anda andalkan buat meredakan gejala ringan, tanpa harus selalu bergantung sama obat kimia. Terakhir, bagian kelima. Manajemen stres dan gaya hidup sebagai strategi pemulihan. Yuk kita bahas strategi pamungkas gaya hidup ini dengan cepat.
Pertama, hindari minum obat pereda nyeri kayak ibuprofen tanpa resep dokter, karena obat ini bisa langsung mengikis mukosa pelindung lambung. Berhenti merokok dan batasi alkohol. Terus, ini kebiasaan yang sering kita lakuin, jangan langsung rebahan habis makan. Gravitasi bakal bikin asam lambung naik lagi. Kalau ngantuk berat, usahakan tidur posisi setengah duduk. Dan yang paling krusial, kelola stres. Tahu nggak, pas kita stres, produksi asam lambung itu melonjak tajam loh. Rajin-rajinlah latihan pernapasan, yoga, dan perbanyak tertawa. Beneran, tertawa itu pereda stres alami yang luar biasa buat nurunin ketegangan perut Anda. Jadi, kita udah membedah tuntas sains tentang si H. pylori, ngelurusin mitos mah dengan fakta gastritis, sampai bongkar trik pemulihannya. Sekarang, saya punya satu pertanyaan penutup buat Anda. Apa sih satu perubahan kecil, entah itu dari pola makan atau cara kelola stres, yang bakal Anda mulai hari ini buat nyembuhin lambung Anda? Jangan tunggu sampai gejalanya makin parah ya, langsung terapkan ilmunya hari ini. Terima kasih udah membedah materi ini bareng saya, dan sampai jumpa.